warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Opta Sri Wulandari, NPM channel 19012. Saya dari Prodi D3 Akuntansi Universitas Bengkulu. Baiklah teman-teman, di sini saya akan melanjutkan materi saya, yaitu tentang bab 6 dengan judul transaksi entitas induk dan entitas anak aset tetap. Baiklah, saya akan menjelaskan materi bab 6. Materi ini masih berkaitan dengan penyusunan laporan keuangan konsolidasi setelah periode akuisisi, di mana terdapat transaksi yang berkaitan dengan aset tetap yang masih melibatkan entitas perusahaan induk dengan perusahaan anak. Untuk materi bab 6 ini, di samping pembagiannya adanya transaksi hulu dan hilir, maka pembagian berikutnya adalah aset tetap. Ini terdapat lagi menjadi dua jenis, yaitu aset tetap yang mengalami penyusutan dan aset tetap yang tidak disusutkan. Sekarang saya bicara dulu untuk transaksi yang hubungannya tidak bisa disusutkan. Contohnya yaitu tanah, yang kemudian dibagi lagi menjadi dua, yaitu ada transaksi hilir dan ada transaksi hulu. Saya akan menjelaskan seperti apa pencatatannya, baik dilakukan di perusahaan induk maupun di perusahaan anak. Kemudian, apa jurnal eliminasi yang harus dibuat. Kemudian saya akan membahas seperti apa dampak terhadap pencatatan entitas induk dan jurnal eliminasi. Nah, bagi perusahaan induk, ketika dia menjual aset tetapnya kepada perusahaan anak, maka itu disebut disposal aset tetap atau penghentian aset tetap. Nah, bagi perusahaan anak yang membeli aset tetap dari perusahaan induk itu, maka disebut dia memperoleh aset tetap. Posisinya perusahaan induk itu sebagai perusahaan yang akan mencatat transaksi sebagai disposal aset tetap, sedangkan entitas anak akan mencatat ini sebagai perolehan aset tetap. Kemudian dari transaksi penjualan aset tetap yang dilakukan oleh perusahaan induk kepada perusahaan anak ataupun sebaliknya, maka dari sisi pencatatan di perusahaan yang memiliki aset tetap tersebut, maka dia akan mencatat adanya keuntungan atau kerugian dari penjualan aset tetap. Jadi, kalau induk menjual aset tetapnya ke anak, maka dalam pencatatan di pembukuan perusahaan induk, maka dia akan mencatat adanya keuntungan atau kerugian dari penjualan aset tetap tersebut. Nah, untuk menentukan keuntungan atau kerugian penjualan aset tetap, ini berbeda dengan persediaan. Bedanya adalah kalau persedia menentukan keuntungan dari penjualan itu dengan mengurangkan antara harga perolehan pada saat kita memperoleh barang dagangan tersebut itu untuk menentukan berapa yang kita peroleh. Kita mulai dari aset-aset tetap yang tidak disusutkan, yaitu tanah. Jadi kapan kita mempunyai keuntungan atau kerugian dari penjualan aset tetap itu dan sudah terrealisasi ketika kita menjual tanah, maka jawabannya adalah ketika perusahaan anak telah menjual aset tetap berupa tanah itu kepada perusahaan non-afiliasi, barulah dikatakan keuntungan atau kerugian itu sudah terrealisasi. Kemudian yang terakhir yaitu bagaimana dengan aset tetap yang disusutkan. Misalnya yang kita jual itu adalah peralatan atau mesin-mesin bangunan. Nah, maka keuntungan atau kerugian itu dikatakan sudah terrealisasi sejalan dengan pemanfaatan aset tersebut.
tersebut, bukan pada saat dia dijual ataupun terjual. Baiklah teman-teman, itu saja materi yang dapat saya jelaskan pada bab 6 ini. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.